Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fatahu salatun faka'annama utira ahluhu wa maluhu. Wa qala aidan an Utsman radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahu azim wa shadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama mohon maaf pertemuan bulan yang lalu saya tidak bisa hadir karena keluarga sakit. Mak kandung saya masuk rumah sakit di Rumah Sakit Otorita Batam. Penyumbatan pembuluh darah di jantung. Akan dipasang kateterisasi ring. Kakak ibu saya jatuh sakit pula, dibawa ke RSUD Pekanbaru. Berangkat balik ke Batam, diurus semuanya, selesai balik emak ke Pekanbaru, kakak ibu saya meninggal dunia. Jadi mohon maaf saya tak bisa hadir. Alhamdulillah, semoga Allah lapangkan kuburnya. Dan orang tua saya, emak saya, alhamdulillah sudah sehat sebagaimana sedia kala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai di mana, Pak? Ibrahim yang manonya, Pak? Kok Ibrahim kok panjang masalahnya? Sampai di mana? Coba cek, saya pun bingung juga. Nanti ulang-ulang kan tidak enak. Kita lanjut kajiannya. Ibrahimnya sampai di mana? Ada yang ingat atau tidak ingat sama sekali? Ini kalau mengaji sama orang tua-tua udah ikut lah pakaiannya, Pak. Masuk kiri, keluar kanan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim itu sudah berulang-ulang kali kita kisahnya, mulai daripada kisahnya berdakwah kepada Namrud laknatullah alaih. Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kemudian Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail di padang pasir. Sampai Ibrahim diperintahkan Allah untuk mendirikan Ka'bah.
Kalau saya tidak salah, kalau kisah Ibrahim ini kita sampai kepada kisah Ibrahim ketika Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail dan Hajar di padang pasir kering kerontang. Jadi bayangkan Ibrahim itu meninggalkan anak istrinya di padang pasir. Jalan dari Irak ke Misrah, Mesir. Dari Mesir ke Palestina, dari Palestina ke sebuah lembah yang tidak jauh dari Ka'bah. Ketika itu belum ada namanya Makkah. Maka Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya yang pertama di Palestina. Sarah ditinggalkan di Palestina, tidak punya anak. Sarah belum punya anak. Ketika Sarah ini ditinggalkan di Palestina, maka Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail jalan. Kemana dibawa jalan? Ke daerah sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Lembah itu tidak jauh dari Ka'bah. Berapa jarak antara Palestina dengan Ka'bah? Jarak Palestina dengan Ka'bah itu, saya tidak pernah juga ke Palestina, Pak. Jaraknya itu 1461 km. Ditempuh pakai pesawat itu 1 jam. Ditempuh pakai mobil 20 jam. Tapi dahulu kan tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Yang ada tuh unta. Kalau unta tidak bisa diukur kecepatannya. Karena unta tuh berjalan sesuai mood. Kapan dia mood dia jalan. Kalau tidak mood dia tidak jalan. Kalau orang Arab mengatakan kalau unta itu lagi mood dia jalan 30 kilo menghabiskan masa 3 hari. Kalau 1461 kilo berapa bulan Ibrahim berjalan bersama Hajar dan Ismail. Sampai di sebuah lembah. Lembah ini yang tak jauh dari Ka'bah. Ditinggalkan Hajar dan Ismail di sana. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zar'i inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah tinggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak berpenghuni. Ibrahim berangkat meninggalkan Hajar langsung ke Palestina. Sampai nanti Hajar dan Ismail diberikan pertolongan oleh Allah, dikeluarkan air Zam-Zam dari kaki Ismail. Maka kota Mekah yang ketika itu gersang, tandus, karena ada air yang di sana yang dikeluarkan oleh Allah. Maka kota Mekah itu menjadi pemukiman. Jadi orang-orang Arab itu, Pak, para kabilah-kabilah, kalau ingin dia menetap pada satu tempat, itu yang paling diperhatikan dahulu itu sumber air. Kalau ada sumber air, maka menetaplah kabilah-kabilah. Hajar, Ismail, yang paling banyak kabilah di sana adalah dari Bani Jurhum. Bani Jurhum ini kisahnya dari kaum Sabak, ahli irigasi, ahli perkebunan, ahli pertanian. Kemudian irigasi mereka buat, perkebunan mereka makmur, buah-buah mereka manis dan segar. Tapi karena mereka mendurhakai Allah, Allah rubah buah mereka menjadi pahit, kemudian buah mereka berduri, bahkan ada yang beracun, tanah mereka yang subur jadi tandus. Orang itu berangkat meninggalkan kampung Sabak, sampai di lembah Mekah, minta izin dengan Hajar untuk tinggal di seputaran itu. Maka Ibrahim sudah berada di Palestina. Berapa lama Ibrahim di Palestina? Lama. Berapa lama Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya Hajar dan Ismail di kota Mekah? Ada 2 pendapat. Pertama mengatakan 13 tahun. Pendapat kedua mengatakan 12 tahun. Ada yang bertanya, apakah Ibrahim selama 12 tahun tidak pernah mengunjungi Hajar dan Ismail? Pernah. Ada 2 pendapat dalam kisah para Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, Ibrahim mengunjungi Hajar dan Ismail itu 3 kali dalam 12 tahun. Kalau 3 kali dalam 12 tahun berarti 4 tahun sekali. Pendapat yang kedua mengatakan Ibrahim ini mengunjungi Hajar dan Ismail di kota Mekah
jaraknya 1461 km, itu mengunjunginya setiap tahun. Kalau setiap tahun berarti 12 tahun 12 kali. Makanya Pak, mohon maaf, Ibrahim dalam bahasa Ibrani atau bahasa Syria, Ibrahim itu artinya sang pengembara. Kenapa dikatakan sang pengembara? Bayangkan, hobinya jalan dari Irak ke Mesir, dari Mesir ke Palestina, Palestina ke kota Mekah. Bayangkan, Palestina kota Mekah 1461 kilo, Mekah Palestina 1461 kilo, berarti total 2922 kilo, bolak-balik setiap tahun selama 12 tahun. Ini bukan orang biasa. Ibrahim bolak-balik melihat Hajar dan Ismail. Apa yang dilihat oleh Ibrahim? Ibrahim melihat perkembangan anaknya Ismail, melihat perkembangan istrinya Hajar. Anaknya Ismail bolak-balik Palestina Mekah, Ibrahim melihat anaknya. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama mesti kita ambil. Ibrahim Nabi, tugas kenabian ada di pundaknya, sibuknya luar biasa, belum lagi berdakwah kepada Namrud, belum lagi memikirkan istri-istrinya yang lain, tugas kenabian ada di pundaknya. Tapi Ibrahim masih ada waktu, masih sempat untuk memperhatikan agama anak dan istrinya, bolak-balik Mekah Palestina. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, kerja tak jelas, uang tak jelas, PT tak jelas, sibuk tak menentu, tak ada masa untuk melihat anak dan istri kita, perkembangan agama mereka. Ini pelajaran pertama. Maka sesibuk apapun kita Pak, pulang ke rumah, lihat hafalan Quran anak kita, murajaah hafalan Qurannya, perhatikan Al-Fatihah istri kita. Ibrahim walaupun dia Nabi masih sempat memperhatikan perkembangan anaknya. Kita hari ini sibuk tak menentu, piti tak jaleh, kerajaan tak jaleh, memperhatikan agama anak istri pun kita tak sempat. Ini pelajaran Pak, ini mohon maaf. Walaupun yang menentukan nanti, penentu utama anak itu baik atau tidak, itu Allah tetapkan, Allah diletakkan kepada ibunya. Jadi mohon maaf, walaupun ibunya menjadi orang yang terbaik, ayahnya biasa-biasa saja, itu kemungkinan besar anak yang akan lahir dari rahim ibunya orang yang terbaik. Tapi kalau ayahnya soleh, ayahnya nabi, istrinya durhaka, kemungkinan besar akan lahir anak yang durhaka. Nuh nabi, tapi punya istri yang durhaka, Allah lahirkan Kan'an yang durhaka pada Allah. Lut nabi, istrinya durhaka, Allah lahirkan anak dari istri Nabi Lut, orang juga membangkang kepada Allah. Jadi makanya perhatikan istri kita, perhatikan anak kita, pastikan agama ini hidup dalam kehidupan mereka. Karena ini penentu Pak. Spermatozoid ovarium bercampur di dinding rahim, terbentuk selama 9 bulan. Dibentuklah proses zigot embrio cabang bayi dalam rahim. Maka untuk menentukan itu mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Tidak cukup hanya kita menjadi orang soleh, tapi pastikan juga istri kita menjadi istri yang soleha. Kita belajar. Pelajaran yang pertama, perhatikan agama anak istri kita. Pulang bapak ibu ke rumah, perhatikan jilbab mereka, perhatikan aurat mereka, perhatikan bacaan Quran mereka, perhatikan solat mereka, lalai atau tidak, mereka jauh dari Allah, maksiat atau tidak, berbuat zalim atau tidak, perhatikan. Kalau memang patut marah, marahlah. Kalau memang patut harus bersedih, bersedihlah. Dan jangan lupa doakan anak dan istri kita. Ini kadang-kadang Pak, awak dek selalu berdoa. Orang awak doan tapi lupa awak mendoan anak bini awak Pak. Makanya doa sesekali Pak, sebut nama istri, sebut nama anak. Jadikan anak kami ya Allah hafizah. Jadikan anak-anak kami hafiz ya Allah. Jadikan istri kami istri yang terpelihara. Doa kepada Allah, bangun kepada Allah, nangis pada malam hari. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ini pelajaran penting. Saya pribadi Pak, ini saya pribadi dan kita bersama. Ibrahim alaihissalam sempat punya masa untuk memperhatikan anaknya.
Tidak hanya sampai di sana, Ibrahim alaihissalam pada waktu yang akan datang, pada usia Hajar berumur 4 tahun. Ketika Hajar berumur 4 tahun, Ibrahim dari kota Palestina langsung ke kota Mekah. Ketika Ismail berumur 4 tahun di kota Mekah, maka Ibrahim dari Palestina langsung ke kota Mekah. Setiap tahun rutin dia mengunjungi anaknya. Sampai di kota Mekah, Ibrahim diperintahkan oleh Allah. Apa perintahnya? Diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Kenapa dengan Ka'bah? Maaf, Ka'bah itu bukan punya Muhammad. Ka'bah itu bukan punya Ibrahim. Ka'bah itu punya Nabi Adam alaihissalam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Ka'bah itu punya Nabi Adam. Adam yang bangun pertama. Tapi ketika sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, pada zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu hancur. Banjir bandang datang, hancur. Ketika zaman Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Qawaid ini jamak, kata tunggalnya qaidah. Ketika Ibrahim diperintahkan meninggikan pondasi Ka'bah, maka ketika Ibrahim memulai pembangunan Ka'bah, ketika dibangun Ka'bah itu, maka pertama sekali Ibrahim memulai pembangunan itu, tapak kaki Ibrahim itu dikatakan makom Ibrahim. Jadi kalau Bapak Ibu ke Ka'bah, Hajar Aswad, terus kita tawaf, sebelah kanan ada yang terbuat dari kaca, makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim, tapi tapak kaki Ibrahim memulai pembangunan Ka'bah. Ketika Ibrahim mulai pembangunan Ka'bah, Ismail kan masih ketek, umur sampai 5 tahun. Tapi Ibrahim ketika memulai pembangunan Ka'bah, Ismail tak tinggal diam. Dia bantu kerjaan ayahnya. Dia ambil batu-batu, dia susun. Batu itu bahasa Arab namanya hajar. Disusun-susun hijir. Dinaikkan ke atas hujrah. Dibuat kamar-kamar hujurat. Maka batu itu hajar. Disusun-susun namanya hijir. Dinaikkan ke atas namanya hujrah. Dibuat kamar-kamar namanya hujurat. Maka batu yang dibawa oleh Ismail itulah yang dinamakan Hijir Ismail. Tidak hanya sampai di sana, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yang mesti kita ambil, karena ayahnya orang yang terbaik, ibunya orang yang terbaik, dididik dengan didikan yang terbaik, maka lahirlah Ismail anak yang terbaik. Umur 4 tahun, umur 5 tahun sudah bisa punya inisiatif untuk membantu meringankan kerja ayahnya. Coba bayangkan, Pak. Ini didikan siapa? Anak awak ulun tontu contoh itu le, Pak. Anak awak lah SMA nyuci oto wak di buku adorenya, ya biar adik aja nyuci mobil, ayah duduk saja, ndak kan ada cito dah. Kadang lah berosi oto baru disolang oto awak denya. Ini didikan siapa? Umur 4 tahun. Apalah bisanya? Tidak cukup sampai di sana. Ibrahim alaihissalam juga diberi buat lagi pengorbanan. Apa pengorbanan selanjutnya? Ibrahim ditugaskan oleh Allah, diberikan oleh Allah perintah untuk menyembelih anaknya. Tidak cukup sampai di sana, bertubi-tubi. Lahir di muka bumi Namrud, kemudian berdakwah dengan pamannya, ayahnya tidak diterima, dakwah dengan kaumnya tidak diterima, kemudian dihancurkannya berhala, dibakar Ibrahim hidup-hidup. Kemudian Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, minta anak tapi tak dikasih anak. Sarah tetap mandul. Anak justru lahir dari rahim Hajar nama Ismail. Sudah lahir anak, sudah lama tak punya anak, minta anak, sudah dapat anak, disuruh ninggalkan anak di kota Mekah, Hajar dan Ismail. Tak tanggung-tanggung 13 tahun. Setelah meninggalkan anak, disuruh meninggikan Ka'bah. Setelah meninggikan Ka'bah, disuruh lagi menyembelih anaknya. Coba bayangkan, luar biasa pengorbanan Ibrahim. Allah berikan mimpi pada malam tarwiyah. Allah berikan mimpi kepada Ibrahim pada malam tarwiyah. Berapa malam Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya? 3 malam. Pada malam 8 Zulhijjah, pada malam 9 Zulhijjah, pada malam 10 Zulhijjah, Ibrahim diberikan mimpi. 3 malam berturut-turut Ibrahim mimpi. 8 Zulhijjah malamnya Ibrahim bermimpi
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Ibrahim untuk apa? Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kisah ini selalu berulang-ulang diceritakan dan tidak bosan-bosan para ustaz, para mubalik menceritakan kisah ini. Ibrahim diberikan, ya bunayya ini ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi akan menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Coba bayangkan, bagaimana pendapatmu? Aku diperintahkan untuk menyembelih engkau pada malam 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu ada namanya. 8 Zulhijjah dikatakan hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah hari Arafah. 10 Zulhijjah, la ilaha illallah, lah nak mati nak je tentu. Hari raya. Itu nama kita. 8 Zulhijjah Tarwiyah, 9 Zulhijjah Arafah, 10 Zulhijjah Yaumin Nahar, hari nahar, menyembelih. 11, 12, 13 Tasyrik. Ini nama itu masing-masing ada. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Tarwiyah itu apa, Pak? La ilaha illallah. Tiap tahun raya tu mako jan daging kau bawa ke kambing jadi makan. Hari Tarwiyah itu hari apa? Ada pendapat, dua pendapat para ulama. Satu, hari Tarwiyah itu hari di mana jemaah haji mengumpulkan perbekalan air untuk persiapan Arafah dan Mina. Tapi dulu, sekarang tidak ada lagi jemaah haji mengumpulkan air karena selang air lah banyak. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, hari Tarwiyah itu adalah hari perenungan. Kenapa hari perenungan? Karena malamnya Ibrahim mimpi diperintahkan menyembelih anaknya, paginya Ibrahim merenung, betulkah perintah ini dari Allah atau dari setan? Apakah mimpi ini dari Allah atau dari setan? Itu bermenung Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada malam 9 Zulhijjah, hari Arafah, mimpi lo balik. Pada 9 Zulhijjah dikatakan hari Arafah. Arafah itu pertama hari wukuf di padang Arafah jamaah haji. Yang kedua, pendapat para ulama mengatakan Arafah itu diambil dari kata a'rafta. Apa maksudnya? Apakah kamu sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu? Dulu ketika Jibril alaihissalam memberikan manasik haji kepada Ibrahim alaihissalam, setelah diajarkan, apa kata Jibril? Arafta? Apakah engkau sudah paham wahai Ibrahim? Sudah mengerti? Maka Arafah ini sebagian ulama mengatakan berasal dari kata Arafta. Maknanya apa? 9 Zulhijjah Ibrahim sudah mengetahui bahwa mimpi ini datang dari Allah. Sudah jelas ini datang dari Allah. Maka pada malam 10 Zulhijjah mimpi lo balik. Ibrahim tidak ragu. Kemudian Ibrahim pagi harinya Yaumin Nahar, pada hari penyembelihan, menyembelih anaknya. Makanya mohon maaf Pak, berulang kali saya sampaikan di sini. Menyembelih, kalau saya tak paham bahasa Arab, kalau saya banyak bertanya, saya suka bertanya sama orang yang paham bahasa Arab. Menyembelih itu bahasa Arabnya banyak. Nahar itu menyembelih, maka Yaumun Nahar itu hari penyembelihan. Tapi kalau nahar itu menyembelih dalam posisi berdiri, makanya unta itu disembelih posisinya berdiri, namanya Yaumun Nahar. Tapi kalau menyembelih dalam posisi berbaring, itu namanya zabaha. Kalau zabaha itu disembelih dalam posisi berbaring. Tapi kalau digunakan Allah zabaha, zabaha itu menyembelih itu berulang-ulang dalam posisi berbaring, menyembelihnya berulang kali, zabaha. Kalau dia pakai tasdik berarti diulang-ulang menyembelihnya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, tidak tanggung-tanggung pengorbanan yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang ketiga. Apa pelajaran yang ketiga? Kalau orang taat kepada Allah, mudah bagi mereka untuk melaksanakan perintah Allah walaupun perintah itu datang hanya lewat mimpi. Kalau orang taat Pak, walaupun perintah itu datang lewat mimpi, mudah bagi mereka. Kita ni Pak bukan taat, pura-pura taat. Perintah di Quran joleh, memakmurkan masjid joleh, berimpak joleh, menutup aurat joleh, pakai jilbab joleh, menutup kemaluan jelas. Perintah banyak dalam Quran, jelas tidak ada yang mimpi. Tapi tidak ada satupun kita yang mau taat. Berapa banyak di antara kita yang memakmurkan masjid,
Berapa banyak di antara kita yang telanjang buka aurat, suaminya ikut pengajian, di mana ada ustaz ceramah, inyo tibo, sampai pulang ke rumah, bini telanjang bulik di luar aja. La ilaha illallah. Malu. Ibrahim kena taatnya, bisa mudah bagi mereka untuk menjalankan perintah Allah, walaupun perintah itu lewat mimpi. Kita ni kan bentuk-bentuk taat kita ni Pak. Baru belajar jadi orang taat, kita belum taat. Makanya mohon maaf ibu-ibu sekalian, ibu ngaji ke masjid ini, pulang ke rumah nasihati anak, istri, ajak suami. Bapak ngaji di sini, jangan biarkan istri bermaksiat kepada Allah. Ibarat burung Pak, terbang tuh harus dua sayap. Suami dan istri ini harus mengamalkan agama. Tapi kalau suami saja yang taat, istri tidak mau taat, itu sama dengan burung terbang satu sayap. Agak baliang-baliang seketik. Maka kita belajar, setiap kita Pak. Saya pun sama, kita semua sama. Maka saya katakan, saya bukan orang baik, saya bukan nabi, istri saya bukan bidadari, kita semua yang hadir di sini bukan orang baik, tapi kita belajar ingin jadi orang baik. Belajar. Setiap kita belajar. Kapan belajarnya Ustaz? Ya sekaranglah. Tidak ada masalah lagi, sekaranglah kita belajarnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang ketiga yang mesti kita ambil, kalau orang taat kepada Allah, mudah bagi mereka untuk melaksanakan perintah, walaupun perintah itu dalam mimpi. Itu orang taat, Pak. Sekali lagi saya katakan, Quran jelas, perintah Allah jelas, tapi kenapa tidak ada ketaatan untuk bagi kita untuk bisa menjalankan perintah Allah? Saya tanya pada ibu-ibu, apa yang membuat ibu-ibu malas pakai jilbab? Apa yang membuat ibu-ibu malas pakai jilbab? Kalau ke masjid wajar pakai jilbab, tentu iyo ada kajian, ada ustaz. Kalau ada ibu ke masjid dengar kajian tak pakai jilbab, tak bau tak dah. Tapi ketika ibu istiqomah pakai jilbab atau tidak, tengok nanti di luar masjid. Tengoknya ke pasar, tengoknya nyapu rumah di halaman depan rumah. Tengoknya biku bercerita di kodai-kodai, apakah pakai jilbab atau tidak? Saya mau tanya buat kita bersama, apa yang membuat kita malas untuk pakai jilbab? Bapak-bapak, apa yang membuat kita malas untuk ke masjid? Pak Ustadz, kan ada hadis Nabi Ustadz, sholat itu kan bisa di rumah, bisa berjamaah, bisa sendiri Ustadz. Ini mohon maaf Ustadz, yang penting terima Ustadz. Buat apa gunanya berjamaah, tapi juga tidak kusuk. Kalau kita di rumah Ustadz sendiri kusuk, itu alasan setan tuh Pak. Tidak usah dibawa-bawa Pak. Ini kadang-kadang setan kau merayu awak pakai hadis Nabi pulonya Pak. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Mana yang lebih utama, sholat di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Terus kenapa kita sholat di rumah? Mana yang lebih wajib, pakai jilbab atau masker? Ibu-ibu, jilbab atau masker? Jilbab. Jilbab itu hukumnya wajib atau sunat? Wajib. Itu ngapa telanjang? Ini keadaan kita hari ini Pak. Belajar. Kapan kita mau baik lagi di hadapan Allah? Sedikit demi sedikit, setiap kita. Makanya pulang ke rumah, dudukkan anak, dudukkan istri kita, dudukkan bersama-sama. Kita jadi orang baik, jadi ingin jadi orang baik. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 4 istri Ibrahim, keempat-empatnya taat kepada Allah. Hampir keturunan Ibrahim seluruhnya, hampir sebagian besar jadi nabi dan rasul. Kita ingin belajar perjuangan Ibrahim agar anak keturunan kita dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita belajar terus. Mendidik istri ini gampang-gampang susah Pak, gampang-gampang susah. Saya terus terang Pak, dulu saya belum nikah tidak berani ngomong kayak gini. Kalau sekarang saya sudah berani. Saya heran Pak, ada suami yang takut sama istri. Tidak masuk di akal saya Pak, kenapa bisa suami takut istri? Yang kepala dinas lakinya, yang punya piti lakinya, nan balioto piti lakinya, nan kayo omak lakinya, nan punya sawit lakinya, bininya tamat SMP, kok bisa takut laki kok bini? Saya tidak masuk akal saya Pak. Tapi setelah saya nikah, baru saya rasakan, iyo bagak bini awak Pak. Baru ambo sadari Pak. Ini kita ini Pak, hari ini Pak, bontok bagak Pak. Kata orang Pak, bini awak tu pangketnya di hati laki sih. Kalau lakinya eselon 3, itu bininya eselon 2. Kalau lakinya AKBP, itu bininya kombes. Saya ingin sampaikan, terserahlah, itu urusan kita bersama. Jadi maaf, buat sikap tegas. Untuk apa? Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar sedikit demi sedikit. Jadikan orang yang taat, suami yang taat, istri yang taat. Belajar. Makanya mohon maaf Pak, kita ini kadang-kadang la ilaha illallah. Kita bergabung beberapa hari yang lalu, salah seorang ulama kita meninggal dunia, Dr. Zulkayandri MA.
meninggal dunia di Jalan Batang. Guru saya, teman saya, abang saya. Setiap saat saya selalu belajar dengan beliau. Akhirnya beliau telah memasuki tasawuf, tariqah samaniyah, salah satu mursyid dan khalifah yang saya lihat, yang saya kenal. S3 Doktor Usul Fikih yang duduk tauhid dan fikihnya. Saya belajar dengan beliau banyak. Beliau berikan nasihat dengan saya. 5 bulan sebelum beliau berangkat bertemu di kampus. Apa kata beliau dengan saya? Ustadz, katanya. Ustadz tahu enggak? Laki-laki kok Pak kalau enggak ada agama sama seperti binatang. Saya kaget Pak, tersinggung saya. Dia katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih parah pada binatang, mereka sama seperti hewan ternak. Bal hum adall, lebih parah pada binatang. Dia ulangi lagi. Maksudnya Ustaz, kata dia, laki-laki kok Pak. Ustaz, kalau tidak ada agama, maka harga dia itu tak lebih seperti binatang. Sifatnya pun sama dengan sifat binatang. Maksudnya gimana Ustaz? Kan tersinggung, saya tidak enak hati. Masa kita laki-laki dibilang binatang? Apa dia bilang? Laki-laki ini Pak, kalau tidak ada agama, tak ubah dia seperti anjing katanya. Kalau di luar dari rumah, satu orang kan digonggongnya, satu orang kan disalaknya, satu orang kan digertaknya, sampai di rumah digusuk kuduk di bininya keluar lidah. Hehehe. Kita nih Pak mohon maaf, kita nih hamba Allah. Maka kita belajar untuk taat kepada Allah. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita. Jadi saya berikan rumus satu aja. Saya belajar dengan salah seorang guru saya di Malang, Kota Batu, beberapa waktu yang lalu. Dan saya baru pulang dari Jogja beberapa hari yang lalu. Baru landing dari Jogja ke Pekanbaru. Berjumpa dengan beberapa guru di sana. Beliau berikan nasihat dengan saya. Dan beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu saya di Kota Batu berjumpa dengan Ustaz Sofyan Nur yang ada pondok pesantren di sana. Beliau berikan nasihat. Apa nasihatnya? Nasihatnya simpel saja Pak. Kalau hidup ini ingin tenang, hidup ini ingin bahagia, hidup ini ingin nikmat, simpel saja. Rumusnya cuma satu, tidak usah neko-neko Pak. Bapak beramal, beramallah. Larangan Allah tinggalkan, perintah Allah kerjakan, selesai. Kalau ingin bahagia, syaratnya cuma satu saja. Agar hati tenang, hidup kita tidak ada masalah, hati tenang, hati tidak gelisah, cuma satu saja syaratnya. Apa syaratnya? Mudah. Kojoan kojo awak, jangan dikacau kojo orang. Selesai. Kerjakan kerja kita, jangan kacau kerja Allah. Kerojoan kerojo awak, jangan dikacau kojo Allah. Kerja kita tanam padi, kasih air, kasih pupuk, itu kerja kita. Urusan daun tumbuh, buah tumbuh, itu bukan urusan kita. Kerjakan sesuai kemampuan kita, di balik ketidakmampuan kita, Allah yang akan menyelesaikannya. Kerja kita nikah, kerja kita bercampur dengan istri. Urusan dapet anak atau tidak bukan kerja kita. Urusan anak jantan atau betino bukan kerojo awak. Urusan anak awak hitam atau putih bukan kerja kita. Urusan anak kita mancung atau pesek bukan kerja kita. Kerjakan kerja kita, jangan dikacau kerja Allah. Ini awak suku mengacau kerja Allah. Anak kami bertiga Ustaz betino, kami pingin anak jantan Ustaz. Konsultasi dengan dokter, kata dokter kalau ibu pingin anak laki-laki, selama program hamil 1 tahun, perbanyak makan dagingnya Bu. Ayolah makan daging lo tiap hari. Hamil pula, tahun depan melahirkan, tidak lahir jantan, tidak lahir betino, lahir bencong, stres. Jadi kacau kerojo Tuhan Pak. Kerjakan kerja awak. Makanya dia awak kok susah Pak. Saya pernah konsultasi dengan dokter. Apa kata dokter? Penyebab stres, penyebab pecah pembuluh darah, penyebab penyumbatan pembuluh darah, penyebab stroke, penyebab tensi tinggi, orang tumbang, jantung mendadak, itu bukan makanan. Bukan dek makan kambing, bukan dek makan cincang, bukan dek makan kolesterol yang berlemak-lemak, enggak. Kata dokter penyebab kolesterol, penyebab pecah pembuluh darah, penyebab stroke, penyebab jantung, tensi tinggi, bukan makanan. Makanan hanya 10%. 90% lagi apa? Yang menjadi penyebab stroke, pecah pembuluh darah, jantung, tensi tinggi, 90% penyebabnya apa? Memikian piti orang. Itu aja. Krojo samo, pegawai samo, diangkek samo, golongan samo, samo-samo golongan 3D. Tapi nyo kok ada sawit ompek kapling. Ada lo oto 2 buah,
Awak sesama pegawai, sawit ndak ada, kapelingan ndak ada. Awak pikirkan zoki orang datang dari mana? Orang nan awak pikir ndak pernah mikir awak. Orang sehat, awak stroke. Jadi hidup ini sederhana, Pak. Qanaah saja, terima apa yang diputuskan Allah. Dikasih anak, alhamdulillah. Ndak dikasih anak, berarti Allah belum amanah. Diberikan kekayaan, alhamdulillah. Ndak dikasih Allah cukupan, silakan. Karena dunia ini kan berpasang-pasangan, selalu kita sampaikan. Ada tinggi, ada rendah, ada atas, ada bawah, ada siang, ada malam. Ada putih, ada hitam, ada kaya, ada ndak.